Imam Ibrahim ibn Adham. Imam Ibrahim ibn Adham. Imam Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan bahwa alam itu ada 360 alam. Ada 360 alam. Alam itu total keseluruhan ada 360 alam. Kata Imam Ibrahim bin Adham. Dan yang berkaitan dengan syariat itu 3. Alamul ins, manusia, wa alamul jin, wa alamul malaikah. Nah, semua alam itu yang memiliki Allah. Kayak dikatakan Rabbil alam, pemilik alam semesta. Semua yang memiliki alam adalah Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrat Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila khususan sahib al-kitab. عمدة السالك من الرسول صاحب الكتاب الفياء بن مالك وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. طيب أولادي بارك الله فيكم. Ya, syuf, kita mulai hari ini membaca kitab Al-Umdah atau biasa disebut Umdatus Salik, ya. Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Umdatus Salik ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Naqib Al-Masri. Ya. Jadi kitab Umdah ini dikarang oleh Imam Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Naqib Al-Masri. Dari kalimat Al-Masri sudah ketahuan beliau lahir di kota Mesir. Dilahirkan beliau di kota Mesir pada tahun 702 sana, 702. Jadi beliau dilahirkan tahun 702, wafatnya beliau tahun 769. Berarti 702, 69 berarti usia beliau itu 67. Pengarang Umdah ini usianya berarti 67 tahun. Ya. Ini Umdah ini kitab yang sangat luar biasa. Ya. Sampai-sampai nanti di bab nikah itu Umdah itu pembahasan yang paling maksimal itu di bab nikah. Makanya ada istilah man arada nikah fa'alaihi bil umdah. Barang siapa yang mau menikah maka wajib dia membaca kitab Umdah. Man arada nikah fa'alaihi bil umdah. Antum. Ya. Kemudian kitab ini seperti biasa bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahi dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha kasih sayang, Ar-Rahimi, yang maha kasih sayang. Bedanya Rahman sama Rahim itu, kalau Rahman fid dunya, kalau Rahim fil akhirah. Biasa kita terjemahkan Rahman ini yang memberikan nikmat besar. Kalau Rahim yang memberikan nikmat
kecil. Padahal tidak ada nikmat besar, enggak ada nikmat kecil. Semua nikmat besar dari Allah. Ya. Baik. Ar-Rahman Ar-Rahim itu li'annahu khasun. Khusus buat Allah, la yuqal li ghairillah bi khilaf ar-Rahim al-khas muqaddam 'ala al-'am. Nah, membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukum yang ma'ruf ya. Membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 5 hukum. Kadang-kadang membaca Bismillah hukumnya wajib. Qiraatul basmalah pertama hukumnya wajib. Alhamdulillah. Seperti apa hukumnya wajib? Kama fi shalah. Membaca Bismillah hukumnya wajib seperti di dalam salat. Alhamdulillah ada wa qiraatul basmalah ta'tarihi ahkamul khamsah. Membaca Bismillah itu mengandung 5 hukum. Hukum yang pertama membaca Bismillah al-wujub, wajib. Kama fi shalah. Jadi kalau di dalam salat dalam mazhab Syafi'i enggak baca Bismillah enggak sah. Kenapa? Karena Bismillah wal basmalatu ayatun minha. Basmalah itu salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Makanya membaca Bismillah dalam salat hukumnya wajib. Yang kedua, qiraatul basmalah hukumnya haram. Seperti apa hukumnya haram membaca Bismillah? Fi kulli ma'siyatin. Di dalam setiap maksiat. Haram. Ada orang mau maksiat kepada Allah baca Bismillah dulu. Ada orang syaribul khamr, dia mau minum arak, buka botolnya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana qina adzabannar. Ada haram. Membaca Bismillah maksiat hukumnya haram. Ada membaca Bismillah hukumnya sunnah wan nadb. Wan nadbu dan sunnah ala kulli amrin dhi balin ay hadin yuhtamu bi syar'an kal wudu wa ka ta'lifil kutub an-nafi'ah. Membaca Bismillah hukumnya sunnah. Seperti apa? Seperti di dalam hal-hal yang disunnahkan. Seperti wudu hukumnya sunnah. Maka baca Bismillah hukumnya sunnah. Makan baik apa buruk? Baik, baca Bismillah hukumnya sunnah. Wahakadha. Itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga wal karahah. Baca Bismillah hukumnya makruh. Alal makruh lidzati kanadhari ma yakun nadharu. Membaca Bismillah itu hukumnya makruh. Kapan? Ketika kita membaca Bismillah mau melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Ada makruh lidzati. Seperti kalau contoh yang paling banyak itu mencabut uban. Itu cabut uban nih kalau rambut putih itu hukumnya makruh. Ada karahah lidzati. Maka kalau ada orang cabut uban Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Ada makruh baca Bismillah. Ya. Wal ibahah. Dan yang terakhir kelima al-ibahah. Al-ibahah mubah. Mubah itu apa? Allati la syarafa fiha. Yang tidak ada kelebihannya seperti kana klimata'in min makani ila makanin akhar. Seperti kita mindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, itu mubah. Maka baca bismillahnya pun hukumnya mubah. Ya, baca bismillahnya pun hukumnya mubah. Kayak misalnya gini, afwan waladi. Ini tisu. Tisu ini dari tempat ini ke tempat ini kita pindahin mubah. Tidak dipindahin di situ enggak apa-apa. Ustaz mau pindahin, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mubah. Baca Bismillahnya pun mubah. Berarti baca Bismillah mengandung hukum berapa? 5. Pertama al-wujub, wal-hurmah, wal-sunnah, wal-karahah, wal-mubahah, wal-ibahah. 5 dia hukum baca Bismillah. Kemudian selanjutnya ada yang menarik di sini. Ada yang menarik. Imam Nasafi ini ulama ahli tafsir. Imam An-Nasafi beliau mengatakan al-kutub al-munazzalah minas sama'i ila dunya 104. Semua kitab yang diturunkan oleh Allah ke alam dunia ini semuanya ada 104. Suhufu Syith Sittun. Putranya Nabi Adam yang jadi nabi itu Syith. Syith, bukan Thith. Ada Syith awalnya Shin. Ada awalnya Sa. Thith. Kalau ini Syith. Kalau itu Thith. Itu mah anak Nabi Nuh. Kalau putranya Nabi Nuh Sa, Iya, Sa.
Sis. Kalau anaknya Nabi Adam, Syith. Shin, Iya, Sa. Syith. Itu suhufnya Nabi Syith itu 60. Suhuf Ibrahim 30. Suhuf Musa atau Taurat 10. Kemudian suhuf Musa ini sebelum Taurat. Karena Nabi Musa dikasih suhuf. Suhuf itu apa? Lembaran-lembaran. Ibarat gini, ini untuk contoh aja. Ustadz ngasih nih tulisan. Ini dalam bahasa. Ustadz ngasih tulisan. Ini satu lembar begini. Walaupun 2 lembar, 3 lembar. Ini namanya suhuf. Sahifah. Lembaran-lembaran. Tapi kalau udah seperti ini majmu' kitab. Ini majmu' kitab. Kalau lembaran seperti ini suhuf namanya. Nah, Nabi Musa sebelum diberikan Taurat itu diberikan suhuf oleh Allah. Suhufnya itu 10. Baru tambahannya Taurat, Zabur, Al-Qur'an, sama Injil. Yang menariknya di sini, wa ma'ani kullil kutub majmu'atun fil Qur'an. Makna semua kitab itu semua terkumpul di dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah. Makna Al-Qur'an terkumpul semua di dalam Fatihah. Kenapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, semua tujuan manusia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sifatnya Allah bismillahirrahmanirrahim. Ikatan manusia dengan Allah alhamdulillahirabbil alamin. Allah mengurus manusia dengan apa? Ar-Rahmanir Rahim. Siapa Allah? Maliki Yaumiddin. Semua makna Quran, tujuan Al-Quran semua terkumpul di dalam Al-Fatihah. Kaitan dengan kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian wa ma'anil Fatihah, dan makna Fatihah itu majmu'atun fil basmalah. Makna Fatihah itu semua terkumpul di dalam bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena terjadinya seluruh alam semesta dengan kasih sayang Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semua makna di situ. Kemudian wa ma'naha, dan makna basmalah majmu'atun fi ba, itu terkumpul di dalam kata ba. Apa artinya ba? Yang terkenal bikana wa bi yakunu ma. Bikana makan wa bi yakunu ma yakun. Bi itu oleh saya. Bi kana makan, oleh aku yang ada sudah ada. Wa bi yakunu ma yakun, dan oleh aku yang akan ada akan ada. Itu ma'ani Al-Qur'an. Ya. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji bagi Allah. Alhamdu segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Ini sama di dalam setiap ucapan, kalau tidak diawali dengan bismillah, alhamdulillah, itu tidak sempurna, ya. Walhamdu segala puji lillahi, itu milik Allah. Alhamdulillah. Ya. Kalau hamdu itu as-sana'u bil lisan. Arti kata pujian itu auladi, arti kata pujian misalnya gini. Itu orang sedang memuji, artinya memuji apa? Artinya memuji apa? As-sana'u bil lisan. Mengeluarkan kata-kata indah dengan lisan. Ala jamilil ikhtiyar, atas sesuatu yang baik tapi ikhtiyar, itu pujian. Itu secara lughah bahasa. Tapi kalau istilah fi'lun yunbi wa ta'zimil mun'im min haitsu innahu mun'imun 'alal hamid aw ghairihi. Satu pekerjaan yang menunjukkan atas keagungan yang diberikan nikmat dengan pernyataan sesungguhnya dia yang memberikan nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, Rabbil alamin, pemilik alam. Rabbi bermakna apa? Malik, ya. Rabbi bermakna malik. Rabbi bermakna malik. Maliki yaumiddin. Rabbil alamin ay malikil alamin. Rabbil alamin ay malikil alamin. Sini apa namanya? Siapa itu? Imam siapa?
Imam Ibrahim ibn Adham. Imam Ibrahim ibn Adham, Imam Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan bahwa alam itu ada 360 alam. Ada 360 alam. Alam itu total keseluruhan ada 360 alam. Kata Imam Ibrahim bin Adham. Dan yang berkaitan dengan syariat itu 3. Alamul ins, manusia, wa alamul jin, wa alamul malaikah. Nah, semua alam itu yang memiliki Allah. Makanya dikatakan Rabbil Alamin, pemilik alam semesta. Semua yang memiliki alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbil Alamin. Kemudian wa sallallahu, baru masuk ke dalam salawat. Wa sallallahu, dan semoga memberikan rahmat Allah. Didengerin. Kita selalu semoga memberikan rahmat Allah. Ini doa namanya tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu meminta kepada Allah dengan sesuatu yang sudah ada. Nabi Muhammad itu sudah dirahmati oleh Allah. Bukan cuma dirahmati, wa ma arsalnaka illa. Jadi Nabi Muhammad itu rahmat dari Allah. Nah, kita selalu ngomong kan, selalu berdoa, ya Allah, semoga engkau curahkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Kan udah. Inti nggak berdoa juga Nabi Muhammad dirahmati. Karena Nabi Muhammad rahmat ini disebut namanya tahsilul hasil. Boleh nggak berdoa seperti ini? Boleh. Seperti ente misalnya begini. Kalau ente berdoa, ya Allah, mudah-mudahan engkau berikan kepada saya misalnya supaya bisa belajar kitab Umdah, ya Allah. Misal, kan ente lagi belajar. Boleh nggak begitu? Boleh. Itu doa yang disampaikan kepada Allah tapi kalimatnya sudah terjadi. Namanya tahsilul hasil. Menghasilkan sesuatu yang sudah hasil. Wasalla, dan semoga memberikan rahmat Allah wasallama ala sayyidina, kepada pemimpin kita semua, Muhammadin, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Muhammadin, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Itu salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam siapa? Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i itu menetapkan bahwa di dalam tulisan, di dalam ucapan itu harus diawali dengan salawat. Jadi bismillah, alhamdulillah, kemudian salawat. Jangan sampai tidak salawat itu. Alhamdulillah. Dan yang hebat di situ tuh di kitab Maulid apa? Maulid Deba. Di Maulid Deba itu di situ dikatakan wa rafa'na laka dzikrak, itu maksudnya apa? Wa qarana ismuhu ma'asmihi tambihan ala uluwi maqamih. Dibarengkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah itu sebagai pemberitahuan atas agungnya dan tingginya derajat Nabi Muhammad SAW. Wa qarana ismuhu ma'asmihi tanbihan ala uluwi maqamih. Wa qarana ismuhu, dibarengkan nama Nabi Muhammad itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tanbih, sebagai peringatan ala uluwi maqamih, atas tinggi maqamnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dalam Al-Quran wa rafa'na laka dzikra. Syuf ente isma, ada hal penting nih, masalah penting. Ini masalah penting. Memisahkan antara sholat dan salam. Memisahkan. Berarti memisahkan tuh gini, seperti contoh gini. Allahumma salli ala Muhammad. Mana wasallimnya tidak ada. Sedangkan di dalam ibaratnya di dalam kalimat yang sempurna ngomongnya itu as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Harus ada salawat, harus ada apa? Salam. Bagaimana kalau dipisah? Orang ngomong cuman salam doang, orang ngomong cuman salawat doang, salamnya enggak, itu makruh. Ifradus salah ala Nabi SAW makruh. Ifradus salah, hanya membaca salat saja.
Wa kadzalika aqsuh, begitu juga sebaliknya ifradus salam. Hanya assalamu alayka ya Rasul, itu makruh. Illa fi ma warada. Terkecuali di dalam sesuatu yang sudah warid. Warid itu memang datang dari Nabi begitu, ya sudah. Alhamdulillah. Seperti apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Itu tidak ada wasallimnya. Memang waridnya begitu. Datangnya begitu. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi. Ada wasallimnya enggak? Enggak ada. Emang riwayatnya begitu. Nah, kalau yang riwayatnya memang dipisah antara salat dan salam, itu tidak apa-apa. Karena waridnya seperti itu. Warid itu datangnya begitu. Tapi kalau kita baca salawat kepada Nabi Muhammad, dipisah antara salawat dengan salam, itu makruh. Ifradus salah, makruh. Ada. Ifradus salah, makruh. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Nah, ifradus salah, makruh. Makanya kalau salawat kepada Nabi harus dengan salamnya. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Kalau baca Sayyidina gimana? Hukum baca Sayyidina. Sayyidina itu sebenarnya gini waladi, isma'. Sayyidina ini artinya apa? Pertama, Sayyidina. Sayyidina itu artinya man sada fi qaumih. Orang yang menjadi pemimpin di kaumnya, itu namanya Sayyidina, pemimpin. Atau Sayyidina itu adalah man istafza'a qaumun ilaih. Orang yang selalu meminta perlindungan kepadanya itu disebut Sayyidina. Nah, sekarang Nabi Muhammad itu sifatnya semuanya komplit. Makanya menyebut nama Sayyidina, menyebutkan kata Sayyidina untuk Nabi Muhammad itu sangat pantas. Walaupun Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu riwayat, tapi riwayatnya dhaif ini. Itu la tusayyiduni, ini dhaif. Jangan kalian mensayyid-sayyidkan aku, itu dhaif. Kenapa dhaif? Karena Nabi Muhammad sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini pemimpinnya anak Adam, tapi aku juga tidak sombong. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Makanya menambahkan sayyidina itu hukumnya sunnah, tapi ingat, hukumnya sunnah atau baik menambahkan sayyidina di dalam sesuatu yang tidak warid. Kalau waridnya dari Rasulullah tidak pakai sayyidina, nggak usah pakai sayyidina. Pakai boleh, boleh, tapi mubah. Seperti sholawat Ibrahimiyah, itu sholawat Ibrahimiyah datang dari Nabi nggak pakai sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Boleh nggak pakai sayyidina? Boleh. Kalau tidak pakai sayyidina boleh nggak? Ya boleh. Emang datangnya dari Nabi nggak pakai sayyidina. Jangan fanatik. Ada orang selalu fanatik. Mesti pakai sayyidina. Nggak sopan kamu. Bukan tidak sopan. Ini lagi ngaji. Sekarang kalau ada kata Nabi Muhammad harus pakai sayyidina, coba ente azan. Pakai sayyidina gimana? Asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Nah, ada nggak yang tambah sayyidina? Ya maksudnya jangan fanatik. Di dalam sesuatu yang warid itu datang dari Nabi, tidak menggunakan sayyidina, nggak perlu diperdebatkan. Mau pakai silahkan, enggak pakai juga memang datangnya seperti itu. Tapi kalau bukan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pantasnya kita menggunakan sayyidina sebagai bentuk ta'adduban, adabnya kita dengan menyebut nama Nabi. Wassallallahu ala sayyidina. Siapa sayyidina ini? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Itu kan isma' waladi. Ini masalah penting. Ini mesti dicatat betul-betul. Ada satu kaidah di dalam usul itu dikatakan begini, mutlaqul amri yadullu 'alal wujub. Mutlaknya perintah
Mutlaknya perintah yadullu 'alal wujub, menunjukkan kepada perkara wajib. Yadullu 'alal wujub. Jadi mutlakul amri yadullu 'alal wujub. Mutlaknya perintah menunjukkan kepada hukum wajib. Jadi begini, perhatikan waladi. Isma'. Mutlakul amri yadullu 'alal wujub. Mutlaknya perintah itu menunjukkan sesuatu yang diperintahkan itu wajib. Perhatikan itu kalimatnya. Kita buka Al-Quran dulu lebih. Kita buka Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ikhbar. Jadi Allah, malaikat bersalawat. Kemudian ada kata yang keduanya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Perhatikan kalimat. Sallu. Sallu apa? Fi'il apa? Fi'il amr. Berarti amr. Amr itu artinya apa? Perintah. Mutlakul amri yadullu 'alal wujub. Mutlaknya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Maka pada saat ya ayyuhalladzina amanu sallu, berarti baca salawat hukumnya wajib. Itu maksudnya. Sekarang ente baca salawat enggak? Sekarang ente baca salat enggak? Berarti dosa ente. Karena salawat hukumnya apa? Nah ini yang jadi permasalahan yang harus ente paham, kapan baca salawat itu wajib? Kapan baca salawat itu wajib? Itu pendapat banyak sekali. Tapi yang mu'tamad cuma 4. Jadi mata waktu wujub shalah 'alan nabi. Kapan waktu wajibnya baca salawat? Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an mutlaqul amri yadullu 'alal wujub. Mutlaknya perintah menunjukkan wajib. Berarti membaca salawat itu hukumnya wajib. Nah, sekarang ente baca salawat enggak? Enggak, dosa dong ente, kan baca salawat wajib. Nah, berarti harus tahu kapan salawat itu wajib sesuai perintah Allah. Adapun masalah ente kalau mau makan baca salawat dulu sunnah. Oh itu mah yang sunnah. Kita bicaranya dulu mutlaqul amri yadullu 'alal wujub. Mutlaknya perintah menunjukkan wajib. Berarti salawat itu wajib. Nah, kapan salawat itu wajib? Karena kalau kita tidak menjalankannya dosa kita. Itu maksudnya. Yang ulama merangkum yang paling mu'tamad ada 4 pendapat. Antara pendapat yang pertama qaul Syafi'i kullu salatin ikhtarahu Syafi'i. Perintah Allah salawat itu wajib, Imam Syafi'i memilih bahwa wajib bersalawat itu adalah ketika salat di tasyahud akhir. Itu saja. Selain itu baca salawat sunnah. Makanya Imam Syafi'i kalau di dalam salat di mazhab kita kalau tidak baca salawat di tasyahud akhir, maka salatnya tidak apa? Tidak sah. Salatnya tidak sah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua ada pendapat fil umur marrah. Fil umur marrah. Jadi fil umur marrah itu gini. Salawat kepada Nabi itu hukumnya wajib, tapi yang wajibnya cuma seumur hidup sekali. Jadi kalau ada orang seumur hidup belum pernah baca salawat sama Nabi, dia dosa. Karena meninggalkan sebuah kewajiban yaitu membaca salawat. Tapi kalau dia sekali aja dia baca salawat, dia sudah menggugurkan kewajibannya membaca salawat. Maka ente isma'. Saya mesti tahu loh. Bapak kita itu adalah orang yang luar biasa. Walaupun bapak kalian misalnya ada yang sudah wafat, atau mungkin bapak kalian usahanya hanya sebagai pedagang biasa, atau mungkin orang-orang yang sederhana, ingat. Bapak itu yang pertama kali menanamkan tauhid di dalam kehidupan kita. Kapan? Saat kita lahir diazani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanemin tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dahsyat. Yang nanemin tauhid pertama kali itu bapak.
Makanya Ustadz itu dari dulu punya kebiasaan, ini biar ente pada tahu ya sih. Ustadz itu dari dulu punya kebiasaan, tidak mau anak lahir yang ngazanin orang lain, Ustadz nggak mau. Makanya kalau kalau Umah hamil dari dulu, udah 9 bulan Ustadz jarang keluar. Mau kemana jauh nggak berani Ustadz. Nggak mau. Kenapa? Ingin anak lahir Ustadz yang ambil. Kenapa? Ingin tauhid terpatri di hatinya itu dari lisan kita orang tuanya. Sehingga dia hidup dalam tauhid yang benar, dan yang pertama mengajarkan tauhid adalah bapaknya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu baik dengar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian saat dikumandangkan hayya 'alas shalah, dia tahu bahwa salat itu yang paling terbaik. Makanya sebandel-bandelnya orang, sebahlul-bahlulnya orang, ya pokoknya orang masih seneng apapun, jangan pernah salat itu ditinggalkan. Abot. Hati-hati. Dulu ada orang masuk Islam. Ada orang masuk Islam Hanif. Ya datang ke Rasulullah. Ya, ini orang senang mabok. Ada sebagian riwayat senang mencuri. Dia ngomong ke Rasulullah Hanif. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Oh, masuk Islam? Bagus. Tapi tolong ya Rasul, karena saya tahu dalam Islam ini nggak boleh mabok. Tolong kalau saya sudah masuk Islam, jangan larang saya mabok. Ya bayangin, ada yang masuk Islam pakai syarat dulu begitu. Kayak dulu yang keribat Nurul Falah dulu, ada santri keribat Nurul Falah. Ustadz ngomong, Ustadz pengen mondok di sini sama bapaknya. Ya. Tapi syarat Ustadz tolong kalau saya mondok di ribat, jangan larang saya merokok. Jadi di kamarnya pengen ngerokok, di mana ngerokok. Ustadz bukan nabi. Kalau nabi jawabannya enak. Kalau Ustadz bukan nabi, nggak boleh. Ustadz nggak terima itu. Kalau mau mondok sini jangan ngerokok. Nabi enggak. Saya mau masuk Islam ya Rasulullah. Mau masuk Islam ya. Tapi tolong, kalau nanti saya sudah masuk Islam, jangan larang saya mabok. Apa kata Nabi? Sudah, nggak apa-apa. Masuk Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Dia nggak dilarang mabuk sama Nabi Muhammad. Tapi pas dia mau pergi, Nabi tahan. Sini, berhenti. Ada ya Rasul? Kamu kan tadi udah minta saya supaya jangan larang kamu sholat. Supaya jangan larang kamu mabuk. Sekarang saya minta sama kamu satu. Ya Rasul apa? Janji mau menjalankan. Janji ya Rasul. Kamu jangan tinggalin sholat. Iya Rasul, siap. Saya nggak akan tinggalin sholat ya Rasul. Tapi mabuk boleh ya? Terserah ente. Pergi dia. Sahabat yang di samping nanya, ya Rasul, masa dia masuk Islam engkau izinkan dia mabuk? Kata Nabi, aku tidak mengizinkannya. Cuman dia minta supaya tidak dilarang. Terus kenapa engkau izinkan? Kata Nabi Muhammad, wassalatu tamna'uhu. Salatnya dia nanti yang akan mencegah dia dari mabuk itu. Jadi sebandel apapun manusia, salat jangan pernah tinggal. Ada preman beragacul inti nanti kalau sudah pada dewasa jadi dai, pendakwah, ada preman-preman inti pesannya cuma satu, salat. Mereka masih senang kerambolan, senang gaplehan, biarin aja. Yang penting salat jangan sampai apa? Ditinggal. Nah itu yang pendapat kedua. Pendapat kedua seumur hidup berarti sekali. Pendapat ketiga. Pendapat yang ketiga, sholawat itu wajib kapan? Inda dzikri ismihi. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad. Coba nih, kalau ente ikut pendapat yang ketiga, ini hati-hati. Kalau ente ikut pendapat yang ketiga, kalau nama Nabi disebut ente nggak sholawat, dosa ente. Bayangin coba. Ini yang memegang pendapat yang ketiga itu banyak. Imam Hulaimi di mazhab Syafi'i, Imam Tahawi di mazhab Abu Hanifah, Imam Lakhami di mazhab Maliki, Imam Battah di mazhab Hanabilah. 4 mazhab ulama-ulama besar itu memegang bahwa sholawat kepada Nabi wajib. Itu pendapat mereka nih ketika disebutkan namanya. Makanya ingat,
Kalau nama Nabi Muhammad disebutkan ente enggak sholawat, dosa ente. Menurut pendapat siapa? Imam Tahawi, Imam Lakhami. Imam Lakhami ini madhab Maliki. Tahawi madhab Hanafiyah. Imam Hulaimi madhab Syafi'iyah, sama Ibnu Battah. Ibnu Battah. Ada ulama Ibnu Battah. Artinya Battah apa? Bebek. Artinya Battah apa? Bebek. Ibnu artinya apa? Anak. Berarti anak apa? Anak bebek. Namanya anak bebek. Ibnu Battah. Cuman pakai bahasa Arab jadi serem. Ibnu Battah. Alhamdulillah. Al-Baqi, 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 Baq itu pakai kop artinya apa? Tumila. Tumila itu bahasa Indonesia apa? Bangsat ya. Bangsat. Tahu ente binatang bangsat? Tumila bangsat itu. Itu yang ngigitin manusia ngambil darah. Namanya bangsat. Tumila. Pendapat yang keempat, fi kulli majlisin. Kalau pendapat yang keempat, salawat itu wajib atau fi kulli majlisin, di setiap majlis. Jadi wajib itu di setiap majlis. Kalau tidak ada majlis nggak wajib. Itu menurut pendapat yang keempat. Pendapat yang terakhir kelima, fi awwali kulli du'ain wa fi wasatihi wa fi akhirihi. Pendapat yang kelima adalah di awal doa, pertengahan doa, dan di akhir doa. Antara itu. Jadi waladi membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib menurut pendapat itu ada 5 pendapat. Ya. Dan yang paling inti harus hati-hati itu pendapat Imam Hulaimi di madhab Syafi'i, pendapat Imam Tahawi di madhab Hanafi, pendapat Imam Lakhami di madhab Maliki, pendapat Imam Ibnu Battah di madhab Hanabilah. 4 pembesar ulama dari 4 madhab ini, At-Tahawi, Al-Hulaimi, At-Tahawi, Al-Lakhami, Ibnu Battah. 4 ulama besar dari 4 madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Itu mereka berpendapat bahwa sholawat itu hukumnya wajib inda kulli dzikrismih, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau disebutkan nama Nabi, ente wajib baca salawat. Makanya kalau ada orang yang ceramah begini, siapapun yang mendengar nama Nabi disebutkan maka wajib dia bersalawat. Ini ikut 4 madhab ini. Dari ulama yang 4 ini, Imam Hulaimi, Imam At-Tahawi, Imam Al-Lakhami, sama Imam Ibnu Battah. Ini 4 a'immah ini yang berpendapat bahwa salawat kepada Nabi wajib ketika disebutkan namanya. Wa mutlaqul amri yadullu 'alal wujub. Mutlaknya perintah menunjukkan perintah wajib. Kemudian selanjutnya salawat ini kepada siapa? Sayyidina Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad. Ini yang dimaksud keluarga Nabi siapa? Waladi, ada itu enggak? Nailur Raja. Nailur Raja ada. Ente lihat di Nailur Raja gerak. Jadi keluarga Nabi itu, waladi, sekarang banyak orang lagi bahas masalah keluarga Nabi. Perhatikan. Keluarga Nabi itu macam-macam. Ada keluarga Nabi, ada ahlu bait Nabi, ada dzurriyyah Nabi. Allah. Oh. Keluarga Nabi itu siapa? Perhatikan waladi. Keluarga Nabi itu, kalau berbicara secara umum, keluarga Nabi disebut namanya
Al-mu'minuna min bani Hashim wa banil Muttalib. Orang-orang yang beriman dari keturunan Hashim dan Muttalib. Tapi kalau berbicara keluarga Nabi di dalam doa, seperti kita misalnya gitu, semoga rahmat selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Nah, siapa keluarga Nabi kalau di dalam bab doa? Kullu mu'minin. Itu setiap orang mukmin. Dalam salah satu riwayat mengatakan taqiyyin, syaratnya mesti apa? Bertakwa. Tapi dalam riwayat yang lain enggak, walau ausin, walaupun dia bermaksiat. Makanya ada keluarga Nabi fi maqamid du'a, ada keluarga Nabi fi maqamiz zakah. Ada keluarga Nabi yang dikatakan ahlul bait. Makanya dikatakan qul la as'alukum alaihi illa mawaddata fil qurba. Yang enak mah itu siapa ulama yang membagi itu? Ahlu bait itu ada ahlu baitin nasab, ada ahlu baitis sukna. Istri-istri Nabi namanya ahlul bait, tapi ahlul bait sukna, serumah dengan Nabi. Ada ahlu bait nasab. Ahlu bait nasab ini adalah keturunan Nabi Muhammad yang menjadi pangkal utamanya 4. Dengan Nabi jadi 5, disebut namanya ahlil kisah. Makanya di dalam apa tawassul nas'aluk as'aluk bahlil kisah ya rabbi takfis syurur. As'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah bi ahlil kisah, dengan keutamaan, dengan kemuliaan ahli kisah. Takfis syurur, supaya apa? Mencegah keburukan-keburukan yang terjadi. Takfis syurur. Ahli kisah itu siapa? Ahli kisah itu 5. Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Pernah dikumpulkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dipakai kisah. Kisah itu selendang, sorban. Itu diikatkan semua sampai ke ujung, diputarkan. Disitulah Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah. Allahumma inna hadha ahli baiti. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah ahli bait aku. Jadi disebutkan itu ahli bait aku ini. Perhatikan inti, ahli bait aku. Disitulah Nabi Muhammad berdoa dan lain-lain, sehingga hadis-hadis yang menjelaskan bahwa 5 manusia ini sudah terjamin masuk surga. Nah, sekarang yang selalu dibahas adalah dzurriyyah, keturunan daripada 5 orang ini. Apakah masuk dalam kategori jaminan ini, apakah tidak? Nah, itu yang jadi perdebatan saat ini. Alhamdulillah. Banyak orang berdebat. Namun intinya waladi, masuk dan tidak masuk, semua yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad beserta keturunannya, mereka tidak pernah sombong. Mereka tidak pernah bangga-bangga diri. Mereka justru mengedepankan ilmu, akhlak, adab, dan mengedepankan ihsan dalam setiap perilakunya. Itu memang yang terbaik seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau ustadz pribadi, apapun yang mereka katakan tentang keluarga Nabi yang saat ini ada, mereka bilang begini. Ustadz itu tetap pada prinsipnya apa? Mereka adalah ahlu bait Rasulullah. Keturunan Nabi wajib ustadz hormati sebisa mungkin. Dan saat ada yang tidak bisa ngaji di antara mereka dan ustadz tahu dan ustadz bisa ngajarin, ya harus ustadz ngajarin. Kalau mereka adalah orang yang berilmu, ya harus kita belajar kepada mereka dan seterusnya. Karena satu sama lain harus saling memperkuat. Salah satu contoh seperti apa? Zaid ibn Harithah menjadi guru Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas ponakan Nabi Muhammad, belajar kepada Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah belajar kepada Ali bin Abi Thalib, belajar kepada Rasulullah SAW. Jadi saling satu sama lain. Ya. Ayo wallahu a'lam bishawab. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sahabat itu apa? Man istama'a qaumun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan fi hayatihi walau sa'ah. Alhamdulillah. Siapapun yang pernah kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah,
itu adalah sahabat Rasulullah. Walaupun kumpulnya sebentar, tapi catatannya dia harus beriman. Paham tidak? Kalau dia tidak beriman, paham tidak? Seperti siapa? Oh, siapa yang musuh Nabi? Hah? Kenapa Abu Jahal terus? Yang lain coba? Enggak ada lagi emang yang lain. Hah? Siapa ya? Walid? Siapa ya? Utbah. Utbah bin Walid. Oh, musuh Nabi kan banyak. Kenapa sih nyebut Abu Jahal? Musuh Nabi banyak. Alhamdulillah. Musuh-musuh Nabi mereka yang tidak beriman. Bagaimana mereka yang tidak beriman? Umayyah bin Khalaf misalnya ketemu Nabi Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ketemu Nabi Muhammad. Sahabat bukan? Bukan, karena dia tidak beriman. Jadi sahabat itu catatannya harus mukmin, beriman kepada Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi dan sahabat Nabi ajma'ina semuanya. Kenapa ada semuanya? Isma. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyatakan bahwa semua sahabat Nabi mulia. Karena ada akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka milah-milih. Ini yang mulia. Kalau ini sahabat-sahabat yang hina, ada akidah berani mencaci maki sahabat. Ente catatannya pegang aja. Biar ente nggak pusing. Udah, biar ente nggak pusing. Untuk catatan dasar dulu. Untuk pegangan dasar dulu. Ketika siapapun orang yang mengatakan jelek tentang sahabat Nabi, fa'lam annahu dhallun mudhillun. Ente harus tahu tuh orang sesat dalam akidah dan menyesatkan. Sudah, nggak boleh kita berbicara tentang sahabat. Walaupun dalam kejadian-kejadian yang seperti Ustaz ceritakan waktu itu. Tentulah ahlu Siffin, ahlu Jamal, peperangan Sayyidatuna Aisyah dengan Sayyidina Ali dengan Muawiyah, ini wow, nggak usah ente ikut campur. Makanya dalam Zuban apa? Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajral ijtihadi nuthbitu. Makanya nanti yang khusus untuk halaqah siang, menunggunya nanti jangan membaca Aqidatul Awam terus, tapi baca Zubad 100 bait aja. Tandain 100 sampai mana sampai sini 100. Jadi pas mulai itu baca Zubad awal itu, ya. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Kemudian beliau katakan apa? Nah, ini gampang. Hada ini mukhtasarun ringkasan ala madhabil Imam Syafi'i atas madhab Imam Syafi'i. Mukhtasar itu maqal lafdhuhu wa kathura ma'na. Sesuatu yang lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Hada mukhtasarun, ini ringkasan ala madhabil Imam Syafi'i atas madhab Imam Syafi'i. Aduh, kalau kita mau cerita Imam Syafi'i waladi, wah udah di kitab itu tuh Ustaz punya kitab Al-Majmu', di situ menceritakan Imam Syafi'i berapa puluh lembar itu cerita Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Syafi'i itu sampai Adnan, Imam Syafi'i sampai Adnan. Imam Syafi'i lahir di Gaza ya. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Sebagian mengatakan di Asqalan. Tahun 150. Wafat 204. Berarti sebentar Imam Syafi'i. Umur 7 tahun dah hafal Quran, Muwatta dan lain-lain, tafaqqah. Oh, Masya Allah. Taib ala kulli hal, sering kita bahas. Ala madhabil Imam Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i rahmatullah alaihi kepada Imam Syafi'i, wa ridwanuhu dan ridwannya Allah kepada Imam Syafi'i. Iktasartu, meringkas aku, dari kalimat iktasara yaktasiru ikhtisaran. Iktasartu, meringkas aku fihi di dalam mukhtasar ini, ala sahihi atas qaul sahih minal madhabi dari madhab indar Rafi'i menurut Imam Rafi'i wan Nawawi dan Imam Nawawi. Jadi beliau itu mengedepankan pendapat yang sahih menurut Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Itu Masma. Kalau berbicara Imam Syafi'i itu udah tahu. Artinya Imam Syafi'i itu posisinya mujtahid mutlak. Dengan keilmuan beliau berijtihad, Quran, hadis, dasar utamanya. Kemudian kias, ijtihad, sampai keluar hukum. Nah, di madhab Syafi'i sendiri, itu ada dua ulama terkemuka. Dan mereka adalah murajjih. Murajjih itu yang memperkuat kembali. Siapa dua? Al-Rafi'i wan Nawawi.
Imam Rafi'i lebih tua, lebih dulu, Imam Nawawi lebih belakangan. Ini dua ini. Dalam mazhab Syafi'i itu kitab apapun yang ente kaji nggak akan pernah terlepas dari dua pendapat imam ini. Imam Rafi'i wan Nawawi. Di sini diceritakan sedikit, Syekh. Wa Rafi'i nisbatun ila Rafi' bin Kharij as-Sahabi. Rafi'i ini nisbat kepada seorang sahabat namanya Rafi' bin Hudayj. Ismuhu Abdul Karim. Jadi Imam Rafi'i itu siapa? Namanya Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim. Kunyahnya Abdul Qasim. Akhadar al-Imam Muhammad bin Fudail. Wa huwa Muhammad bin Yahya wa Muhammad al-Ghazali. Belajar ke Imam Ghazali. Wa huwa an Imam al-Haramain. Dari Imam Haramain. Wa huwa an walidihi Muhammad al-Juwaini. Imam Haramain Izzuddin bin Abdis Imam Juwaini. Wa huwa an Abi Bakar al-Ghaffar al-Marri wa huwa Abi Zaid al-Marri wa huwa Abi Suraj wa Abi Sa'id al-Mati wa huwa Musani wa Syafi'i. Coba isma'. Nih, ente catat. Susunan Imam Rafi'i belajar ke Imam Syafi'i. Nyambungnya nih, nyambung ke Imam Syafi'i. Ente catat. Pertama Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini namanya Asy-Syaikh Abdul Karim. Imam Rafi'i ini mengambil ilmu dari siapa? Muhammad bin Fudail. Dua tuh. Imam Rafi'i ngambil ilmu dari Imam Muhammad bin Fudail. Imam Muhammad bin Fudail mengambil ilmu dari Imam Muhammad bin Yahya. Dari Muhammad bin Yahya. Sebenarnya Abdul Karim ya. Dari siapa? Imam Rafi'i, Abdul Karim belajar dari siapa? Muhammad bin Fudail. Muhammad bin Fudail dari Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya mengambil dari Muhammad al-Ghazali, Imam Ghazali. Imam Ghazali belajar dari Imam al-Haramain. Imam al-Haramain belajar dari ayahanda beliau namanya Imam al-Juwaini. Imam Juwaini belajar dari Imam Abi Bakar al-Qaffal. Imam Abi Bakar al-Qaffal belajar dari Imam Zaid al-Maruzi. Imam Zaid al-Maruzi. Imam Abi Zaid al-Maruzi belajar dari Ibnu Surayj. Ibnu Surayj belajar dari Abi Sa'id al-Anmati. Al-Anmati, Imam Anmati belajar dari Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani belajar dari Imam Asy-Syafi'i. Berarti total Imam Rafi'i ke Imam Syafi'i itu 12. Imam Rafi'i ke Imam Syafi'i itu 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Jelas nggak waladi? Jelas waladi? Jadi berapa ke Imam Syafi'i? 12. Kita ulangi lagi, takut ada yang salah. Imam Rafi'i itu namanya Abdul Karim. Kita pakai Rafi'i aja. Imam Rafi'i belajar kepada Imam Muhammad bin Fudail. Imam Muhammad bin Fudail belajar kepada Imam Muhammad bin Yahya. Imam Muhammad bin Yahya belajar kepada Al-Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali belajar kepada Imamul Haramain. Imamul Haramain belajar kepada ayahnya Al-Imam Juwaini.
Imam Juwaini belajar kepada ayahnya Al-Imam Abi Bakar Al-Qaffal Al-Maruzi. Al-Qaffal ini Imam Qaffal, ada Qaffal Saghir, ada Qaffal Kabir. Ini yang Qaffal Kabir, Maruzi. Imam Qaffal belajar kepada Imam Abi Zaid Al-Maruzi. Sama dua-duanya bangsa Maruzi. Imam Abi Zaid Al-Maruzi belajar kepada Imam Ibnu Suraij. Ibnu Suraij. Ibnu Suraij belajar kepada Imam Abi Sa'id Al-Anmati. Pakai ta. Abi Sa'id Al-Anmati beliau belajar kepada Al-Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani belajar kepada Imam Syafi'i. Berarti Imam Rafi'i ke Imam Syafi'i berapa sampainya? 12 dengan beliaunya. Berarti kalau dipotong Imam Rafi'i dengan Imam Syafi'inya berarti 10. Guru yang menyambungkan Imam Rafi'i ke Imam Syafi'i 10. Dari Imam Syafi'i ke Rasulullah tinggal ngambil jalurnya. Jalur yang paling dekat itu jalur Madinah. Jalur Madinah itu 6. Berarti 6 tambah 10 16. Berarti Imam Rafi'i ke Rasulullah dari jalur Madinah itu 16. Dekat ke Nabi Muhammad. Ini namanya yang disebut waladi, namanya sanad ilmu. Sanad keilmuan namanya. Alhamdulillah, penting syukur itu belajar jangan sembarangan itu. Mesti ada sanadnya. Itu Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi bagaimana? Kalau Imam Nawawi lebih jauh daripada Imam Rafi'i. Tapi lebih hebat. Karena Imam Rafi'i ini terkenal faqih, ahli fikih. Tapi kalau Imam Nawawi faqihun wa muhaddithun. Ahli fikih dan ahli hadis. Makanya kalau ada perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi, maka pendapat Imam Nawawi dikedepankan daripada pendapat Imam Rafi'i. Kalau ada pendapat yang sepakat mereka berdua, maka dikedepankan daripada pendapat yang lain. Mattafaqar Rafi'i wan Nawawi muqaddamun ala ghairihima. Wa idza ikhtalafa bainahuma fan-Nawawi muqaddamun ala Rafi'i. Itu udah catatannya begitu. Yang bisa dirubah lagi. Inda Rafi'i menurut Imam Rafi'i wan Nawawi dan Imam An-Nawawi. Au ahaduhuma atau salah satu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Wa qad azkuru dan telah menyebutkan aku fihi di dalam mukhtasar ini khilafan perbedaan pendapat. Wa dzalika dan oleh sebab itu idza ikhtalafa apabila berbeda pendapat, apabila berbeda tashihuhuma, tashihnya pendapat berdua, muqaddaman itu didahulukan li tashihin Nawawi jaziman bih, atas tashihnya Imam Nawawi, jaziman yang memastikan bihi dengan itu tasbih, dengan itu tashih wa yakunu maka ada muqabiluhu Nawawi tashihur Rafi'i, yaitu tashihnya Imam Rafi'i. Wa sammaituhu dan memberikan nama aku kepada mukhtasar, haknya kembali ke mukhtasar. Wa sammaituhu dan memberikan nama aku kepada mukhtasar Uddatus Salik wa Uddatan Nasik dan Uddatan Nasik. Namanya Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Wallaha dan kepada Allah. Ini maf'ulun bih muqaddam. Seperti misalnya ada orang ngomong darabtu Zaidan, ada orang ngomong Zaidan darabtu. Nah, itu namanya maf'ul muqaddam. Wallaha dan kepada Allah as'alu kami meminta atau saya meminta. Apa faidahnya maf'ulun bih dikedepankan waladi? Itu faidahnya litakhsis. Litakhsis artinya litakhsis itu mengkhususkan. Makanya iyyaka na'budu maf'ulun bihnya diapakan? Didahulukan. Padahal kalau diitisolkan bisa nasta'inuka wa na'buduka bisa, tapi didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk apa didahulukan? Li ifadati takhsis, untuk memberikan faidah takhsis. Takhsis itu mengkhususkan. Wallaha dan kepada Allah as'alu aku meminta ayyan fa'a, semoga memberikan manfaat Allah bihi dengan mukhtasar.
Wa huwa dan Allah hasbi cukup untukku wa ni'mal wakil dan sebaik-baiknya wakil. Kitabut Thaharah wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan bahas masalah Kitabut Thaharah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.